wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan Sehat. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian, pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Khususnya insyaallah Bapak nantinya akan mengajarkan pendidikan agama Budi. Baik anak-anak sekalian, saya mohon anak-anak sekalian nanti pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, anak-anak sekalian, Bapak mohon saya betul-betul diperhatikan materi nanti yang akan disampaikan. Ya, nah, sebelumnya Bapak tanya dulu, ya, yang petugas tiket tadi ini apakah sudah melaksanakan tugasnya? Sudah. Tugasnya apa tadi yang sudah dilaksanakan? Menyambut. Nah, sudah ya, alhamdulillah. Kalau saya lihat sekali ini, alhamdulillah semuanya sudah bersih ya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Apa acungi jempol bagi kalian sekalian? Tentu ternyata kalian tentang kebersihan itu adalah bagian dari Iman. oke, kebersihan itu adalah bagian itu wajib untuk kita lakukan sebagai seorang siswa setiap kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena kalau lingkungan kita bersih, kelas kita bersih, maka kita akan belajar dengan tenang, sehat belajar kita. Oke ya, terima kasih semuanya. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini Bapak minta kalian semuanya berdiri. Ayo, berdiri. Periksa kerap yang ada sekarang sebagainya. Bagian laki-laki kalau belum masuk bajunya silakan dimasukkan. Ya, sudah rapi semuanya? Nah, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadirannya ya. Namun sebelumnya kita awali dengan doa bersama ibu. Ya, ketua kelasnya siapa? Mana ini ketua kelasnya? Ayo silakan dipimpin lah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. semuanya hadir atau ada yang tidak hadir ya? Ada yang tidak hadir.
Ya, yang tidak hadir siapa? Nah, siapa yang tidak hadir? Siapa? Elisa ya. Oh, keterangannya apa Elisa? Izin ya. Izin. Terus siapa lagi? Gina. Gina Ulia. Oke. Keterangannya apa? Adit. Ya, siapa lagi? Adelia. Ya. Keterangannya apa? Sakit juga. Oke, siapa lagi? Hah? Ya. Rahmat Patul ya. Keterangannya apa? Sakit. Terus siapa lagi? Hah? Marisha. Nah, apa keterangannya? Izin. Oke. Siapa lagi? Hari ini baca dengar tadi ya. Oke. Yang sakit kita berdoa ya, semoga bisa cepat sehat. Semoga kalian juga semuanya cepat sehat. Kalian sudah melihat semua di tayangan ya. Jadi pada kesempatan ini, insya Allah akan nantinya kita bahas terkait dengan materi menjalani hidup penuh dengan manfaat, yakni dengan menghindari sifat berpoya-poya, tidak suka kabur. Namun sebelumnya Bapak dulu, ya, kira-kira sifat berpoya-poya dia suka kabur ini termasuk kategori perilaku apa ya? Perilaku tidak terpuji. Perilaku tidak terpuji dalam Islam juga disebut dengan apa? Ya, akhlakul ada dua akhlak. Akhlak atau perilaku terpuji dan perilaku tidak terpuji. Sekarang kalau perilaku terpuji yaitu akhlakul mazmum. Ingat ya? Ingat dalam yang pernah kita pelajari ya, yaitu akhlak mazmum. Pada pertemuan sebelumnya mereka sudah menjelaskan tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh orang Islam di dalam kehidupan keseharian. Salah satu yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya adalah bahwasanya kita ini umat Islam harus selalu menentukan perilaku kebaikan dalam keseharian kita. Semua apa yang kita lakukan dan kita ucapkan semua harus tercermin ke dalam perilaku akhlak kebaikan dari akhlak mazmumah. Jadi kalau akhlak mazmumah adalah perilaku tertentu yang tidak boleh kita lakukan. Sedangkan kalau akhlak mahmudah adalah perilaku tertentu yang dianjurkan. Sekarang yang kalian lihat ini adalah bagian dari perilaku tidak terpuji. Harus kita jauhkan dari diri kita masing-masing. Kenapa? Karena memang di dalam kehidupan ini kita dianjurkan di dalam agama kita untuk bagaimana supaya diri kita ini bisa bermanfaat kepada siapa saja. Ya. Jadi cerminkan dalam diri kalian bahwasanya diri kita ini harus memberikan manfaat kepada siapa saja. Nah, ada hadis yang mati. Kan yang tahu di sini. Khairun nas anfa'uhum ya linnas. Artinya adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada sesamanya. Kepada siapa saja kita harus memberikan manfaat diri. Manfaat apa saja yang bisa kita berikan kepada orang lain, maka ayo kita lakukan. Termasuk dalam pandemi, contohnya adalah perilaku seperti ini. Kalau kita lakukan, apakah itu bisa memberikan manfaat kepada orang? Tidak. Makanya kita harus jauhkan perilaku tidak terpuji ini supaya
di dalam kehidupan kita, kita selalu memberikan manfaat diri kita kepada siapa saja. Oke? Bisa dikatakan? Bisa. Ya. Masih ingat dia? Oke. Aku anak hebat. Sehat, cerdas, berkarakter. Sekali lagi, aku anak hebat. Sehat, cerdas, berkarakter. Terima kasih tepuk tangan. Baik, anak sekalian, Bapak membagikan lembar kerja peserta didik ya. Minta tolong kalian jawab ya semampu kalian tanpa melihat apa-apa. Tidak ada bantuan jawabannya. Nanti kalau Bapak misalnya sudah bagikan dan nanti kalian sudah dalam jawab, nanti Bapak sampaikan waktu berapa lagi selesai. Setelah itu nanti langsung ditutup. Pertanyaannya sederhana saja ya, tidak sulit pertanyaannya. Bapak bagikan silakan. Kita tolong dikirimkan setengah di belakang. Ini perorangan ini ya, perorangan ya. Dibagikan semua dapat, tapi kita dapat. Kita dapat. Kirim ke situ loh. Ya kirim. Ya. Kita dapat ya. Oke. Ini bilang kalau masih ada belum dapat ya. Nah. Siapa? Dua. Satu. Belakang sudah semua? Ada? Sudah semua? Ada? Ya, sekarang Bapak persilakan kalian jawab sesuai dengan petunjuk yang ada. Silakan dijawab sesuai dengan pemahaman kalian terkait dengan materi. Silakan. Ada kesulitan? Ada, ya. Ya. Oke, waktu bentar lagi selesai. Oke, sudah selesai? Sudah. Tolong beberapa kelasnya dikumpulkan. Ya, oke, silakan. Baik, anak sekalian, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, apa yang mau ingin capai dari kegiatan pembelajaran terkait dengan materi yang kita. Yang pertama adalah yang melalui diskusi kecil, ya nantinya peserta didik akan mampu menjelaskan ya pengertian dari akhlak mahmumah, diantaranya berfoya-foya, riya, summa, takabur dan itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu melalui metode inspiring ini peserta didik dapat mengamati contoh perilaku berfoya-foya, riya, summa, takabur, hasad di dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran learning style, peserta didik dapat menganalisis dalil dan makna terkandung dalam ayat maupun hadis. Kalian nanti akan disuruh mencari dalil ini, baik itu yang terkait dengan ayat-ayat dan hadis yang menyangkut masalah berfoya-foya, larangan berfoya-foya, riya, summa, takabur dan hasad. Dan yang terakhir, ya, apa sih manfaat daripada kita mempelajari materi yang ini? Ya, kalian akan dalam pembelajaran ini nanti usahakan kalian bisa memahami apa manfaatnya ketika kita menghindari perilaku. Ya. Dan yang paling utama adalah apa yang kita pelajari nanti kalian bisa
amalkan di dalam kesehariannya. Nah, ini yang paling utama ya. Kita memahami, kemudian setelah itu kita amalkan. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, Bapak mohon berdiri, silakan berdiri. Nah. Ya, Bapak mau melatih konsentrasi kalian, ya, konsentrasi kalian. Kalau Bapak mengatakan pegang hidung, semuanya pegang hidung. Ya. Oke, lihat ke depan. Ya, semuanya hidung di tangan dulu. Hidung di tangan. Pegang hidung. Pegang mata. Nah, ada tidak konsentrasi ya. Pegang telinga. Nah, konsentrasi. Pegang mata. Berarti Bapak yang salah ya. Ya. Pegang mata. Pegang dagu. Pegang telinga. Oh, oke, tepuk tangan. Ya, ini ada gambarnya. Nah, bisa kalian memahami dan amati dan pahami apa yang makna yang terkandung dalam gambar ini. Jadi ada 4 gambar ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ya. Ya. Siapa yang bisa memberikan komentar? Apa komentar, apa makna dari gambar ini? Ada? Ya. Silakan. 1 orang. Dari gambar ini kira-kira apa maknanya? Ya. Tidak ada? Ya, silakan. Ya. Namanya? Perkenalkan, nama saya Satria Dharma. Satria Dharma. Oke, lanjut Satria Dharma, silakan. Ini sih. Pada gambar 1 dan kedua, Pak, itu ada terdapat foto seseorang lagi mengumpulkan hartanya. Yang wanita sedang berbelanja. Itu dia berbelanja yang berlebihan, ya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sedangkan yang nomor 2, dia sedang mengumpulkan uangnya. Nah, pada gambar 3 dan keempat, itu adalah gambar orang yang tidak mampu. Oke, lanjut. Nah, itu sudah. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan untuk. Jadi ada gambar yang mati. Ada 2 kehidupan yang saling bertolak belakang. Ada 2 bentuk kehidupan sosial yang bertolak belakang. Ya. Ada 2 orang berperilaku itu berpola-pola. Ya, menghambur-hamburkan. Nah, kemudian di sisi lain, ya, ada 2 orang yang kehidupannya jauh dari sederhana. Ya. Jadi kedua orang ini adalah orang yang kita berkehidupan. Nah, sekarang orang yang menghambur-hamburkan harta ini jelaskan perilakunya ada perilaku yang sementara di sekelilingnya ada orang yang membutuhkan uang tangan. Justru dari orang yang berlaku berpoya-poya ini tidak mempunyai tempat yang harus memberikan haknya, memberikan apa yang dia bisa berikan kepada orang yang membutuhkan. Hal ini tidak boleh ditampilkan pada diri kita dimanapun kita berada. Jadi kita harus menampilkan sekali lagi perilaku tertinggi. Di antaranya adalah saling berbagi. Itu ya maknanya. Nah, untuk selanjutnya, ya. Yang pertama kita dilarang untuk berhidup berpoya-poya. Tadi sudah ada gambarannya ya, perilakunya seperti apa. Kemudian di dalam Islam berpoya-poya ini juga disediakan dengan perilaku Islam dan tamsil. Ada yang bisa memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Islam dan tamsil? Ada? Ya. Ya ada? Nah, oke, Bapak tunjukkan pengertian ini ya. Silakan baca apa yang dimaksud dengan Isra dan apa yang dimaksud tamsil. Kalian bisa bedakan, ya? Kira-kira perbedaannya apa itu? Ya. Nah, kedua, istilah ini adalah perilaku tercela dan perilaku yang identik dengan orang yang berpoya-poya.
Israf yaitu orang yang berlebihan. Kemudian kedua, tafsir adalah orang yang menghambur-hambur. Nah, berlebih-lebihan dalam segala hal itu tidak diperbolehkan. Bahkan berlebih-lebihan dalam ibadah pun tidak boleh. Kalau ibadah itu tidak sesuai dengan tuntunan yang terjadi Allah. Dalam perilaku kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Makan misalnya, makan juga tidak boleh kita berlebih. Ya kan? Kita diajari kalau Rasulullah maka berhenti makan sebelum masa. Itu salah satu contohnya ya. Dan banyak sekali contoh perilaku yang jadi. Ini gambarannya perilaku yang tergolong kategori israf atau tafsir. Pertama dalam hal makanan minum, kedua dalam hal berbicara, kemudian dalam hal berbelanja dan berlebihan, kemudian berpenampilan. Emas yang berapa gram, motor beratnya di rumah dari badan, ya sudah dililit berlapa di atas kepalanya, tambah lagi gelangnya itu bukan. Islam tidak menganjurkan hal ini. Ya oke, secara singkat nanti akan kita dalam ini ayatnya, ya innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Ya, sesungguhnya orang yang berlebihan pada sahabatnya syaitan. Enggak dari sama setan. Allah, setan jauh. Saya tidak mau bersama dengan setan. Maka saya akan berperilaku. Ya. Oke, lanjutnya. Ya. Yang kedua adalah kita dilarang untuk berperilaku dia dalam sunnah. Apa yang dimaksud dari dia dalam sunnah? Ya. Dia itu apa, sunnah itu apa? Apa perbedaannya ini mirip-mirip ini ya, sebelum kali ini hampir jadi saudara antara dia dan sunnah. Keduanya perilaku. Dia itu apa? Memperlihatkan. Kemudian sunnah itu apa? Apa yang diperlihatkan, apa yang diperdengarkan adalah perbuatan kebaikan. Ini contohnya, pengertiannya ya. Kemudian contoh perilakunya seperti orang yang berbuat keria dan sunnah. Ketika dia berbuat kebaikan, contoh menyumbang atau memberikan sedekahnya kepada orang, videokan selfie, itu selfie itu. Setelah itu upload di media sosial. Alhamdulillah, hari ini saya berbagi dengan sesama saya. Ya, ada cuma 10.000 aja berbandingnya. Ya kan? Harus diupload. Nah, itu lihat namanya. Ya, lihat. Itu lihat kepada orang. Ya. Kemudian, ini juga Pak Haji nih. Pak Haji, saya tulis foto selamanya. Mau dikata dia sebagai orang kali. Maka berpakaian dengan dia, mulai dari serban yang lengkap, berpakaian, kemudian bertasbih, mana-mana supaya dia kelihatan orang yang ahli ibadah. Itu dia, ya dia. Kemudian dia makan sholat dia pun sampai selfie dia sholat. Ini semua perilaku tidak terpuji. Kebaikan yang dilakukan seperti itu akan sia-sia. Kalau diperlihatkan kepada orang, tujuannya untuk dipuji, kemudian disampaikan kepada orang, tujuannya untuk dipuji. Akan sia-sia. Sirna amal ibadah. Tidak boleh berperilaku. Segala yang kita lakukan adalah tujuan untuk Allah. Oke, lanjut. Ya. Nah, tingkatan dia ya, ada namanya dia polis dan syirik. Jadi dia ini Pak ternyata adalah bagian antara syirik. Syirik kecil perbuatan dia. Jadi kalau ada perasaan-perasaan dia dalam diri, maka itu tergolong syirik. Jangan berbuat syirik dengan adanya perbuatan dia. Ya, oke lanjut. Nah ini yang ketiga kita dilarang untuk bersifat takabur. Apa itu takabur? Sombong. Boleh nggak sombong? Tidak
kau adalah orang yang maka apa yang boleh sombongkan? Semuanya penting kau juga, ya kan? Orang yang sombong lah, contohnya seperti ini, sombong ini, kerjaan sombong, itu sombong ini. Beberapa perilaku orang yang sombong, ya, dapat juara dia, hebat, saya hebat, juara satu Olimpiade Sains, contoh. Tapi di sini tidak ada seperti itu, ya, tidak ada seperti itu. Nah, tidak senang dengan nikmat keberkatan, ya. Bahkan dia akan berusaha menghilangkan nikmat itu. Itu orang hasad. Nah, maka orang yang hasad itu sudah pasti mungkin diri sendiri. Nah, harusnya kalau ada orang dapat Islam, apalagi teman kita ucapkan, nah, tidak justru sebaliknya. Jadi sebenarnya kapan dia dapat motor baru ya? Tentu saja. Ya. Ini larangan-larangan dalam hadis maupun ayat Al-Quran ya. Di sini ada anjuran itu nasab boleh saja kita lakukan sepanjang dalam hal yang baik. Yang pertama adalah ketika ada orang yang diberikan harta yang digunakan untuk berbuat kebaikan. Ini yang kedua adalah diberikan ilmunya itu dimanfaatkan. Maka kita cemburu lah istilahnya ya. Orangnya kita, saya juga mau seperti itu ya, supaya saya bisa apa yang mau saya. Saya juga mau memiliki harta supaya saya bisa membangun masjid, menyumbang kemana-mana dan sebagainya. Itu yang baik. Ya. Tepu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kira-kira ada yang ditanyakan dari yang sudah dibahas tadi? Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang bertanya karena paham semua ya? Ya. Alhamdulillah, syukur Bapak ya. Sekarang Bapak akan kasih tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompok kalian ini kan sudah Bapak bagi dalam kelompok masing-masing. Nah, ini ada lembaran tugas kelompok yang kalian kerjakan secara bersama. Semuanya bekerja, ya, saling memberikan masukan. Nanti setelah itu berdiskusi dan kelompok kita terus berdiskusi secara bersama. Silakan dikerjakan sesuai yang terjadi. Perhatikan, masuk kelompok. Kelompok kami yang dapat ya. Sekarang Bapak kasih kesempatan untuk kerja kelompok mengerjakan sesuatu yang berbeda. Di situ disebutkan petunjuknya adalah berikan contoh perilaku yang tidak terpilihkan. Tapi apapun yang mau, ya masing-masing satu contoh dari apa perilaku tidak terpilihkan ya. Oke, silakan berdiskusi kerjakan. Silakan. Masing-masing. Bapak sambil mengamati ya. Ya, mengamati bukan mengambil nilai dari hasil pengamatan. Ya. Oke. Sudah selesai? Sudah, ada yang sudah selesai, oke. Sambil yang mengerjakan yang belum selesai ya. Tanya sudah selesai. Sebutkan salah satu contohnya. Ayo. Contoh dia beribadah untuk mendapat pujian orang lain seperti berpakaian mewah saat beribadah. Penyebabnya ingin mendapat pujian dari orang lain. Nah, berpakaian mewah seperti ahli ibadah, ya tujuannya adalah untuk mendapat pujian. Penyebabnya tadi karena ada perasaan ingin dipuji ya. Nah, ada contoh lain? Contoh lain, siapa bisa mencatatkan? Contoh lain selain dari itu, perbuatan tidak terpuji lainnya? Silakan. Nah, Beribadah sesuai kebutuhan karena diri sendiri. termasuk kategori apa? Memberi bantuan sesuai kebutuhan. Ya.
Iya, karena gengsi ya. Dia akan sekaligus menjadi orang yang hidup berpola-pola tadi. Nah, penyebabkan kenapa itu? Penyebabnya. Ya, ada perasaan gengsi ya. Oh, perasaan gengsi. Ya, merasa tidak enak, tidak mau kalah bersaing lagi dia. Nah, semoga tidak ada penyakit seperti itu. Ya. Ada lagi, satu lagi. Yang sudah selesai satu contoh. Ayo, silakan. Satu contoh. Siapa? Satu contoh saja. Ya, oke. Ya, silakan. Yaitu kasar. Kasar ya. Yang tidak senang kalau orang lain itu bahagia. Contohnya itu kayak misal temannya ini dapat penghargaan, terus dia membalikan fakta kayak misalnya bilang temannya ini kayak dibayar, dia itu mau bayar, dia nggak ada. Oh, Penyebabnya itu kan dia iri. ini. Ah, resikonya bahaya resikonya dia. Nah, penyebabnya karena ada rasa iri. Banyak contoh-contoh dalam kehidupan ini. Ada yang kira itu pembunuhan. Pembunuhan kepala cabang Bank BRI. Siap? Kepala cabang BRI di Jakarta itu dibunuh. Ternyata penyebabnya tadi. Ada orang yang membunuh kepala cabang itu karena ada perasaan asap kebencian di dalam diri. Ternyata ini masih ditusuk oleh kepolisian. Masih ditusuk kepolisian akan diteliti siapa apa yang menyebabkan itu. Tapi pelaku-pelakunya sudah ditangkap dan dalamnya masih dalam penyelidikan. Itu contoh kehidupan nyata kita. Jadi memang ketika perilaku-perilaku tercela itu ada pada diri seseorang itu memang bisa berakibat dalam akhirnya. Ya, nah, makanya itu kita harus jauhi ya. Oke, sudah selesai semua ya. Terima kasih. Minta tolong dikumpulkan ya hasil kerjanya. Minta tolong dikumpulkan. Ya. Ya, baik anak sekalian, dari awal pembelajaran kita sudah laksanakan. Sekarang kita sudah mulai. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Bapak sedikit ingin menanyakan sesuatu. Boleh nggak? Boleh. Kira-kira perasaan kalian dalam pembelajaran ini? Bisa nggak dipahami materinya? Bisa. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Aku ucapkan terima kasih dan sangat puas sekali dalam kegiatan ini. Ya, anak Indonesia hebat.